At the Asian-African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Premier Nasser heads the Egyptian group. Indonesia's delegate is one of the 4 so-called neutralists present. Along with the West scores a victory at the Bandung Conference. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Hello everyone, today we are at the Museum ASEAN-Africa Conference in Bandung. This place is very important because it shows the story of the ASEAN-Africa Conference in 1955, where many countries joined together to promote the peace and cooperation. April 1955, Bandung menjadi pusat perhatian dunia. Di tengah situasi perang dingin dan bayang-bayang kolonialisme, 29 negara dari Asia dan Afrika berkumpul di Gedung Merdeka. Mereka semua datang dengan satu tujuan, memperjuangkan kemerdekaan, menolak penjajahan, dan meletakkan dasar bagi perdamaian dunia. Museum ini diresmikan pada tahun 1980 oleh Presiden Soeharto dan kini dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Museum ini terbuka untuk umum, gratis, dan menjadi saksi sejarah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kami di sini memiliki beberapa pertanyaan, apakah Bapak bersedia? Ya, boleh silakan. Yang pertama, apa tujuan didirikannya museum ini ya Pak? Tujuan didirikannya Museum Konferensi Asia Afrika adalah untuk melestarikan nilai-nilai dari Konferensi Asia Afrika. Nilai-nilainya apa aja bisa disebutkan adalah yang namanya Dasar Sila Bandung. Itu terdiri dari 10 poin penting yang dihasilkan dari Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 April sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka 70 tahun yang lalu. Baik. Yang dihadiri oleh 29 negara dari 23 negara Asia, lalu sisanya 6 dari negara Afrika. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, koleksi apa saja sih Pak yang ada di museum ini? Oke, kita memiliki beberapa koleksi. Nah, kita menyebutnya kita memiliki 3 ruangan atau 2 ruangan. Itu ada ruangan pameran tetap di ruangan ini. Ini koleksinya adalah isinya koleksi 3 dimensi, yaitu barang-barang digunakan pada saat Konferensi Asia Afrika tahun 55. Lalu juga ada panel-panel informasi seperti ini. Ini adalah naskah panel terkait sejarah Konferensi Asia Afrika. Jadi teman-teman kalau main ke sini, teman-teman bisa melihat barang-barang yang digunakan pada saat itu, lalu juga teman-teman bisa belajar mengenai sejarah Konferensi Asia Afrika. Seperti itu. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah museum ini dibuka untuk umum Pak? Iya, museum ini terbuka untuk umum, semua kalangan bisa masuk sini dari anak TK, SD, SMP, SMA maupun yang kuliah maupun orang-orang dewasa. Dan untuk masuk ke museum ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Jadi teman-teman cukup registrasi nanti di depan. Nanti ada barcode yang disediakan, nanti bisa diisi formnya saja gitu. Baik, pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak apa manfaat dari museum ini untuk generasi kita ke depannya? Oke, manfaat menurut saya, manfaat untuk teman-teman generasi muda yang sekarang itu adalah sesuai dengan nilai-nilai yang hasil dari Konferensi Asia Afrika. Tadi sudah disebutkan bahwa ada Dasar Sila Bandung, itu dari 10 poin, tapi teman-teman bisa mengingat
dalam satu poin penting yaitu semangat gotong royong yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika. Jadi teman-teman bisa mengingat atau menggunakan semangat gotong royong untuk mengimplikasikannya ke dalam kehidupan di masyarakat seperti itu. Dan setelah 10 tahun Konferensi Asia Afrika itu melahirkan 38 negara baru. Yang tadinya hanya ada 6 negara Afrika yang datang, yang merdeka. Setelah 10 tahun Konferensi Asia Afrika itu lahirlah 35 negara baru. Dan itu menandakan bahwa betapa besarnya efek atau hasil dari Konferensi Asia Afrika. Jadi teman-teman harus selalu mengingat sejarah yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, di ruangan inilah Indonesia bersama 29 negara berkumpul untuk menyuarakan kemerdekaan serta perdamaian. Dan disitulah lahir Dasar-Sila Bandung sebagai pedoman ataupun pegangan untuk hubungan internasional Indonesia dengan negara lainnya. Gedung ini berarsitektur Art Deco yang khas, dengan seni interiornya yang kini menjadi simbol perjuangan anti kolonial. Kalau kita perhatikan, meja, kursi, asbak, kamera film, mesin take, dan teleprinter ini masih sama seperti yang asli pada masa konferensi. Nah, ini membuktikan bahwa seni dan sejarah bisa berpadu dan menceritakan perjuangan bangsa. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kira-kira di sini acara tahunannya tuh apa aja? Ya, kalau peringatannya, kalau acara yang biasanya cukup rutin dilaksanakan setiap tahun adalah peringatan Konferensi Asia Afrika. Baik itu kegiatannya melibatkan publik atau hanya bersifat internal. Gitu. Di bulan April biasanya kita selalu ada kegiatan peringatan Konferensi Asia Afrika. Next yaitu museum ini dikelola sama siapa? Ya, museum ini dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, Direktorat Diplomasi Publik. Gitu. Lalu yang terakhir, koleksi apa yang menjadi unggulan di museum ini yang sering dilihat? Gitu? Oh, kalau yang sering dilihat diorama ya, yang di depan itu karena menceritakan mengenai hari pertama Konferensi Asia Afrika, kisahnya cukup menarik, dan di samping itu pun ada semacam figur lah, tokoh patung yang menggambarkan tokoh penting Konferensi Asia Afrika. Museum ini juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kan di sini ada museum ya, Mang. Apakah di museum ini atau di sekitarnya itu ada dampak nggak sih ke Mang, kayak dari pengunjung banyak yang beli atau seperti apa? Kalau Sabtu Minggu weekend itu orang-orang yang liburan dari luar kota ke Braga kan barulah ada agak lumayan lah gitu. Jadi dampaknya belum signifikan mungkin ya, Mang ya? Oke. Tapi untuk Mang apakah ada keuntungan yang banyak atau enggak, atau keuntungannya berbeda-beda setiap hari? Kalau namanya jualan kan relatif ya. Kadang ada, kadang nggak ada gitu ya. Kebanyakannya sih ya kayak gini gitu. Lihat kondisi Braganya, kalau diandelin itu paling Sabtu Minggu weekend lah. Kalau weekday-nya kurang. Kalau weekday-nya kurang. Museum ini bukan sekedar museum, tapi juga bisa menjadi penegak ekonomi bagi Kota Bandung. Suara Bung Karno kala itu menggema. Marilah kita lahirkan Asia baru dan Afrika baru. So, visiting the Asia Africa Conference Museum is not just about remembering the past. It is also about learning for the future. Appreciating history, preserving culture, and understanding its impact on our economy.